Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
kasih dalam Tuhan, shalom. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian yang baru. Amin. Kita percaya bahwa pada siang hari ini kita adalah pemenang di dalam Tuhan. Kita telah menjadi pemenang di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama belajar lagu baru ini. Haleluya. Jiwa bebas terlepas
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Doa syafaat. Mari kita sama-sama untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari yang indah, pagi yang indah Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin itu karena kasih karunia Tuhan yang senantiasa menyertai, menolong, memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat setiap kami yang hadir pagi hari ini. Bahkan teman-teman kami yang ada di rumah atau melalui online. Lawatan Tuhan yang sama terjadi bagi setiap pagi hari dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerja membuat kami semakin nyata di hadirat Tuhan, semakin bersemangat, semakin memuji meninggikan Engkau Tuhan dalam hati kami. Ada Yesus senantiasa membuat kami bergairah Tuhan menjalani hidup ini. Bapak, terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bangsa kami aman dan nyaman dalam genggaman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Di sorga seperti di bumi Indonesia. Terima kasih Bapak. Pakai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, bahkan setiap pejabat tinggi negara kami dan terendah sekalipun, lawat mereka Tuhan. Berkati mereka roh takut akan Tuhan di hati mereka ada dalam nama Yesus. Untuk memimpin kami Tuhan kepada masa yang lebih baik lagi. Kami percaya Bapak Presiden kami Engkau pakai Tuhan sampai berakhir masa jabatan mereka di 2024 nanti. Dan kami akan mengadakan Tuhan Pilpres, Tuhan Pilkada, Tuhan memberkati setiap Tuhan calon-calon yang ada, konstelasi pemilu, bahkan partai-partai yang ada. Biar mereka semua Tuhan menjalankan amanat yang mereka miliki dengan baik dan benar, penuh tanggung jawab. Sehingga Indonesia Tuhan memiliki kelak pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang membawa kami kepada kedamaian, persatuan, kemajuan, kemakmuran dalam nama Yesus. Segala roh intoleran kami tolak dalam radikalisme, Tuhan terorisme kami tolak dalam nama Yesus dari Indonesia. Indonesia akan aman di dalam lindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berbuat gembala kami Tuhan Paniko dan keempat wakilnya. Kami berbuat gembala rayon kami Pak Bendi Gunawan. Kami berbuat gembala kami tampani Pak Sunar di Bahri yang kami kasihi. Tuhan, hamba-hambamu yang sudah Kau pilih, Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka. Tuhan mengurai mereka di anggur yang baru, di kirbat yang baru. Biar terus mereka memimpin kami, mengarahkan kami, menjadikan kami umat yang layak ketika Tuhan datang menjemput kami di awan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Khususnya pendoain Tuhan Yesus menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang suka memuji menyembah Tuhan, on power dan Indonesia. Dan kami akan dilaut oleh Tuhan, membuat Tuhan Pentakosta yang ketiga akan digenapi dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Pondok Aren akan semua sama-sama menerima Tuhan visi itu dan melakukannya dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih Bapak. Generasi Yeremia kami berdoa Tuhan, berkati generasi Yeremia menjadi ujung tombak Tuhan di gereja kami, bahkan di setiap Tuhan gereja-gereja GBI. Tuhan lawat bagi gereja-gereja yang ada, biar setiap anak-anak muda Tuhan menjadi orang-orang yang bersemangat, yang cinta Tuhan mati-matian, yang terus Tuhan berdoa memuji menyembah Tuhan. Bapak, pakai generasi Yeremia untuk menjadi alat Tuhan memenangkan jiwa-jiwa teman-teman mereka di dunia sekuler mereka, di dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka tempatkan Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Engkau lawat Tuhan, urapi Tuhan, berikan pengertian yang baik Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan pakai dia luar biasa memberkati kami pada pagi hari ini. Bersetiapnya firman yang disampaikan, firman yang berkuasa, yang menyembuhkan, yang mengurapi, membuat kami beruah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, pakai hamba luar biasa Tuhan, dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapak di setiap pelayan-pelayan Tuhan hari ini diberkati. Kami yang melayani di altar, baik Tuhan yang di bawah, Tuhan memberkati dan menolong kami. Setiap pelayanan kami percaya Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa buat jemaat Tuhan. Sebab nama-Mu dimuliakan di tinggal pelayanan kami Tuhan Yesus. Dan kami semakin hari semakin cinta akan Engkau Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baca secara onsite dan online.
Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Mungkin mereka di dalam persoalan kehidupan. Tuhan lawat, Tuhan berkat, Tuhan tolong. Beri kekuatan yang baru untuk mereka Tuhan. Senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang dialami mereka Tuhan Yesus, biar mereka akan tetap Yesus selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus yang berebut Yerusalem, kota pilihan Tuhan. Sucimu Tuhan, berkati Yerusalem. Biar Yerusalem Tuhan menjadi kota suci yang memberkati bangsa-bangsa, dan kami berberkat dari sana Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini kami Tuhan. Kami akan terus memuji menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau kalau sampai selama-lamanya. Demi nama-Mu yang berkuasa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kami kasih dan cintai, juru selamat kami sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kau yang terindah dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
jatuh cinta denganmu Tuhan. Oh, rada bayar, 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 rada bayar. Ya, rada bayar, rada bayar, rada bayar, rada biar kasih mula-mulamu turun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kasih mula-mulamu turun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Waranamaya syekera namaya sakara namaya ram. Oh ya ranamaya syekera de. Waranamaya syekera. Yes Tuhan. And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Yes, Tuhan. And I love you, Jesus. I love
mengasihi kami Tuhan. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. I love you, Lord, and I love you. Yes, Tuhan, Jesus, I love you. Because you first loved me, Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. And I love you, Jesus, I love you, I love you, and I love you because you first loved me. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. We worship you, Lord. Oh, we worship you, Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus, I love Amin you. Tuhan, amin, amin. Amin, amin, benar Tuhan. I love you Because you first love me. Amin Tuhan, amin. Amin Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengasihi-Mu karena Kau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa syarat itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengambil kami daripada-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu. Biar kami boleh mendengar firman-Mu lagi Tuhan. Buka pikiran kami, buka mata rohani kami Tuhan Yesus.
Beri kami hati yang subur Tuhan Yesus, seperti tanah yang subur. Ketika firman itu masuk, dia akan berbuah dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, siang hari ini Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, biar kebenaran-Mu saja yang memerdekakan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh pulang, tidak sama seperti kami datang. Karena kami membawa kebenaran yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semangat menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih Grace dan tim. Salam Bapak Ibu. Seperti biasa saya sudah siapin semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka Alkitab di handphone. Jadi handphonenya bisa disimpan dengan baik. Biar saya saja yang buka handphonenya ya. Suara saya kedengaran kan? Cukup kedengaran ya? Rasal? Kedengaran ya? Oke. Tadi saya suka dengan lagunya. Bahwa kita mengasihi Tuhan bukan karena kita mau dikasihi nih. Bukan usaha kita. Tapi karena lebih dulu Tuhan mengasihi kita. Semua itu karena Tuhan. Bukan usaha kita. Amin. Itu kita udah pelajari panjang sebulan. Dan sekarang saatnya kita mau mengerti. Siapa kita? Kenapa kita dibilang ciptaan baru? Nah, tema bulan ini adalah ciptaan baru. Boleh dibuka? Ciptaan baru. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya waktu nyiapin firman ini, wah luar biasa. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mendengar dengan seksama. Kita mencerna, kita mendalami firman yang ada, kita lihat. Kalau dibilang kita kunyah pelan-pelan firmannya, supaya itu bisa masuk ke dalam hati kita. Karena firman yang ada di sini, saya diberkati sekali. Firman itu mengubahkan. Amin. Oke, next. Kita iklan dulu. Nah, siapa yang pernah lihat gambar yang kiri? Siapa yang pernah? Saya yakin, jangan malu-malu, karena itu menunjukkan usia kita. Itu menunjukkan usia kita sebenarnya. Sama, saya juga pernah, tapi waktu kecil. Saya melihat iklan itu yang kiri. Apa iklan namanya? Ada yang masih ingat? Napasin. Napasin. Benar, itu menunjukkan kita itu sudah lama hidupnya. Tapi kita harusnya ciptaan baru. Amin. Yang lama itu usia kita. Kita semua adalah ciptaan yang baru. Itu judul kita, tema kita. Amin. Nah, banyak iklan dibilang gini. Sebelum, pasti dia tulisnya jelek-jelek. Ada yang merengut, ada yang dibilang ini kondisi sebelum merengut, ada yang lagi nggak bagus, atau yang sedih. Tapi iklan sesudahnya pasti ceria, benar? Ceria, seneng. Terus dia iklan itu bahagia gitu. Kenapa sebelum dan sesudah beda? Karena dia mau mengambil hati Bapak Ibu. Jadi iklan itu dia mau menyasar hati kita. Hati ini penting. Sebetulnya faktanya bukan kayak gitu. Banyak iklan itu faktanya dia nggak akan menunjukkan detailnya. Pernah lihat iklan di detail cara buatnya? Untuk kita yang udah tua-tua, yang mature, yang udah dewasa, itu kita perlu. Tapi untuk anak-anak zaman sekarang, itu kayaknya ini buatnya dari gimana, tuh kemakan iklan. Kebanyakan kita yang muda-muda ini kemakan iklan. Karena dia menyasar hati kita, dia nggak lihat fakta di baliknya. Buatnya gimana, komposisinya apa saja, terus ini untuk apa, terus bahan-bahannya apa saja, itu nggak perlu. Anak-anak zaman sekarang itu lihatnya malah dia kalau udah ada dalam hati, oh dia benar gitu. Jadi faktanya nggak dilihat kadang-kadang. Tapi dia kalau sudah iklan itu masuk dalam hati, dia langsung tangkap, langsung hindari fakta. Padahal fakta itu penting. Banyak dari kita, fakta itu penting. Bapak Ibu yang biasa udah di MRI, kemudian sudah di
dijelaskan sama dokter, di X-ray segala macam, terus dijelaskan, itu faktanya dengan kondisi tertentu. Tapi fakta kadang-kadang temporary. Amin. Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Setuju nggak? Yang kekal itu adalah firman Tuhan. Jadi kita harus merefer ke firman Tuhan. Selalu kita merefer ke firman Tuhan. Ini belum mulai, ini masih iklan. Saya boleh dong cerita? Belum mulai kan? Ini masih iklan, jadi saya mau cerita aja. Jadi banyak dari kita tuh kayak gitu. Jadi kita kemakan iklan. Fakta benar, tapi fakta kadang-kadang juga tidak sepenuhnya permanen. Itu saya mau bilang. Fakta kadang-kadang tidak permanen. Kalau Bapak Ibu divonis itu tidak permanen kadang-kadang ya. Karena yang permanen adalah dan long lasting atau akan hidup selama-lamanya adalah firman Tuhan. Fakta seringkali tidak permanen. Amin. Tapi yang permanen dan kekal selama-lamanya adalah firman Tuhan. Mana yang Bapak Ibu mau percayai? Fakta atau firman Tuhan? Itu pertanyaannya kan? Fakta atau firman Tuhan? Atau bahkan iklan? Enggak ya, iklan ya bisa, ada bagusnya, ada juga yang enggak gitu. Tapi yang saya mau katakan, kita harus pegang terus firman. Karena firman ini yang kekal, dia yang berkokoh, dia yang teguh. Sampai akhir zaman pun firman akan selalu ada. Firman itu kekal, amin. Firman itu permanen, tapi kita yang sering fakta itu nggak terlalu permanen. Ini saya mau ngasih iklan ya, makanya saya tulis iklan gitu. Jadi saya mau cerita banyak lah. Jadi banyak sekarang itu fakta malah diputarbalikkan karena faktanya kalau apalagi waktu zaman pemilu dulu fakta dan hoax kita bingung tuh yang mana. Faktanya mana, hoaxnya mana, bener gak? Fakta yang mana, hoaxnya mana, muncul lagi kampret dan kecebong gitu. Nggak tahu kita yang fakta mana, yang hoax mana. Dan mudah-mudahan 2024 ini nggak ada kayak gitu ya. Jadi apa yang disajikan itu adalah fakta dan kita bisa milih dengan benar gitu. Tapi kalau udah kena hati biasanya nggak berubah-ubah tuh. Kan politik dinamis ya. Tapi hati kita kalau udah kena satu orang udah itu terus gitu. Saya bukan ini. Bahaya ini. Bukan. Saya balik lagi. Jadi banyak orang karena termakan iklan, dia mau mengubah dirinya. Dia mau mengubah, hidung saya belum mancung nih. Saya mancungin lagi ah. Dagu saya belum mancung nih. Saya mancungin dikit ah. Cuk, gitu kan. Terus udah ganteng nih, udah ganteng. Dia lihat di kaca. Kayaknya belum mancung juga deh. Dimancungin lagi. Hidungnya kayaknya belum deh. Dimancungin lagi. Terus matanya kayaknya belum deh. Belum belok gitu ya. Diblokin lagi padahal udah belok. Diblokin lagi. Jadinya aneh. Pernah lihat gak? Sering ya? Sering ya? Jadi banyak orang mau berubah, mau mengubah siapa diri dia. Dia gak mau kelihatan sebenarnya. Dia mau cari yang bagus. Tapi apakah itu ciptaan baru? Apakah itu yang disebut ciptaan? Bapak Ibu, jawab dalam hati saja. Apakah itu yang disebut ciptaan? Bukan, itu hanya perubahan saja. Amin. Itu bukan ciptaan. Saya mau bilang ini ciptaan. Next. Jadi apa itu ciptaan? Nah ini saya mulai firmannya. Apa itu ciptaan baru? Saya tadi dari awal sebut, kita coba cerna kata demi kata. Pelan-pelan kita cerna. Saya mau hari ini kita mencerna firman pelan-pelan. Apa itu ciptaan baru? Apa itu ciptaan? Ciptaan dulu. Ciptaan. Ada yang tahu siapa penemu telepon? Graham Bell. Ada yang penemu mesin diesel? Ada yang tahu? Ya diesel. Diesel. Ada yang penemu lampu pijar siapa? Pak Thomas Alva Edison. Banyak. Mereka bukan menciptakan, tapi mereka menemukan.
Mereka hanya menemukan. Ini kata yang dipakai oleh Paulus untuk menjelaskan ciptaan ini luar biasa. Ini powerful banget. Saya dengar ciptaan aja udah langsung wow. 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 Kenapa seperti itu? Ciptaan dari yang belum ada menjadi ada. Itu ciptaan, benar? Kalau misalkan dari lampu yang belum ditemukan ke yang sudah ditemukan, itu namanya penemu, bukan menciptakan. Karena yang bisa menciptakan hanya Tuhan. Ciptaan baru itu powerful, itu strong word, dia bilang. Itu kalau bisa dibilang ciptaan, apa sih ciptaan itu? Itu seperti membuat spesies baru gitu. Benar nggak? Spesies baru yang belum pernah ada. Pling gitu. Itu namanya ciptaan. Nah, saya mau angkat lagi baru itu seperti apa? Baru. Baru ini itu ternyata ada dua pengertian. Pertama baru news. News atau berita baru. Yang sekarang baru beberapa jam lagi nggak baru lagi. Atau apel. Bapak Ibu suka apel nggak? Saya suka apel. Tiap hari saya makan apel. Tanya mama. Saya tiap malam itu saya kupas apel buat dimakan malamnya. Besok saya simpan buat sarapan. Malamnya gitu lagi. Jadi 2 kali saya makan apel. Itu saya suka banget. Nah, begitu apel itu dipotong, dia masih bersih nggak? Masih baru, masih putih. Tapi begitu dibiarkan beberapa jam, warnanya berubah. Bener gak? Warnanya berubah jadi gelap, terus habis itu ciut, mengkerut gitu. Itu bukan seperti itu. Baru yang dimaksud bukan seperti itu. Itu baru yang sebentar, kemudian tiba-tiba layu. Itu bukan baru. Yang dimaksud Alkitab, baru itu bukan itu. Berita, kemarin saya dengar berita, waduh, beritanya sekarang bahaya banget, banyak yang saya tuh nggak habis pikir gitu. Orang karena dendam dikit langsung bunuh dan dipotong-potong. Aduh, majikan yang karena marahin anak buahnya, terus habis itu majikannya lagi tidur dipukul, terus dipotong-potong. Apalah yang dipotong duluan? Mulutnya. Kenapa? Karena dia suka marahin saya gitu. Aduh, dan dia bilang, kamu menyesal? Tidak menyesal, saya senang, saya puas katanya. Loh, berita itu luar biasa, tapi itu dulu beberapa bulan. Sekarang bukan berita baru lagi. Orang baca itu, udah biasa. Bukan seperti itu. Saya balik ke baru lagi. Apakah baru seperti itu yang dimaksud di Alkitab? Bukan. Baru yang dimaksudkan di sini adalah baru, kalau saya kemarin riset dikit-dikit ya, saya riset lah, kalau mau sharing di sini harus riset dasarnya apa gitu ya. Dibilang baru ini koinos. Koinos itu artinya baru terus. Atau dibilang di situ baru terus, seperti ciptaan yang belum pernah ada dan sekarang ada. Itu selama-lamanya baru. Itu yang dimaksud koinos atau baru menurut Paulus. Jadi bukan baru baru seperti berita atau apel. Tapi baru selama-lamanya baru. Brand new, bukan brand new mobil ya, tapi baru, ciptaan baru. Tangkap Bapak Ibu? Ciptaan baru, ciptaan loh. Spesies baru kalau bisa dibilang ya. Spesies, manusia kan dalam spesies juga ya. Jadi kita tuh spesies baru muncul. Coba, ini kayaknya masih tegang semua ya. Coba lihat kanan kirinya bilang, kamu spesies baru. Kamu spesies baru. Jadi Tuhan itu begitu. Itu spesies baru yang diciptakan Tuhan. Spesial. Amin? Amin? Tapi kenapa kita sering jatuh dalam dosa? Kan kita sudah ciptaan baru. Tapi kok kita sering jatuh dalam dosa? Ini saya mau, kenapa kita jatuh dalam dosa? Kenapa sih? Sebelum saya ke situ, saya mau jelasin. Saya senang nih jelasin ciptaan baru tadi. Kita next aja yuk.
Nah, ciptaan ini sebelum saya berjelasin yang tadi, saya mau jelaskan gini. Ciptaan ini yang diingini oleh nabi-nabi dahulu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, kita tuh menjadi ciptaan baru. Walaupun kita masih hidup dalam daging. Ciptaan baru, roh kita sudah disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Oh, jiwa dan tubuh belum. Enggak seperti itu. Baru, nanti saya masuk ke situ. Ciptaan ini yang diingini oleh nabi-nabi dahulu. Kalau dulu Elia, Musa mengadakan banyak mujizat karena Roh Kudus hinggap dalam dia. Hinggap bukan di dalam, hinggap di dia. Kemudian dia bisa melakukan banyak mujizat. Benar nggak? Murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia. Tapi kita, itu Roh Kudus diam di dalam kita. Beda loh. Beda dasar firmannya ini. Ini bicara soal pahlawan-pahlawan iman. Kalau perikopnya ini. Saya ambil ayat 39 dan 40 saja. Dibilang begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi mereka dibilang pahlawan-pahlawan iman. Ada Elia, ada Musa, ada Abraham. Saya lupa tuh siapa yang disebut pahlawan-pahlawan iman. Pokoknya nabi-nabi dahulu lah. Itu mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Itu luar biasanya. Mereka dengan segala keajaiban mujizat yang dibuat lewat mereka. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Jadi kalau misalkan mereka boleh milih, mereka akan hidup zaman now, zaman sekarang. Kalau zaman dulu, mereka harus bersusah payah dan mereka harus menunjukkan iman kesaksian yang baik dalam iman mereka. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Itu luar biasanya kita. Amin. Makanya saya pengen kita mencerna ayat demi ayat, kata demi kata. Zaman nabi-nabi dulu, itu mereka memberikan kesaksian yang sangat luar biasa. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka akan hanya menceritakan bahwa nanti Roh Kudus itu akan diam dalam manusia. Dan manusia akan disebut umatnya. Ya, mereka akan menyembahnya, dia akan menjadi Allahnya. Dia hanya menceritakan janji, tapi dia nggak memperoleh janjinya itu. Kita memperoleh janji, sehingga kesempurnaan itu tercapai. Ini kesempurnaannya. Apa yang dijanjikan? Ciptaan baru, di mana Roh Kudus diam dalam kita. Kenapa sih bisa begitu? Next. Sebelum situ saya mau bicara lagi. Kapan ciptaan baru itu terjadi? Pertanyaannya kan gini, oh itu kan nanti waktu kita dapat tubuh kemuliaan. Baru kita jadi ciptaan baru. Kalau sekarang enggak dong Kak. Enggak dong Pak. Sekarang tuh kita kan masih bukan ciptaan baru. Dibilang kita baca 2 Korintus 5 ayat 17 bilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak itu coba lihat, maksud firman itu apa? Kita kadang-kadang
melihat firman sembari seperti lihat cermin. Kita lihat firman, kita lihat bentar, terus kita tinggal lupa. Apa itu dia? Firman Tuhan bilang gitu kan? Kita lihat lagi cermin, kita tinggal lupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak melihat cermin seperti itu gitu. Kalau lihat cermin, firman Tuhan dan apa yang Bapak Ibu lihat adalah Tuhan Yesus. Amin. Bukan begitu ditinggalkan langsung lupa gitu. Jadi saya mau jelasin begini. Kapan kita menjadi ciptaan baru? Siapa yang percaya bahwa itu sudah terjadi? Amin. Saya percaya itu sudah terjadi. Karena dibilang begitu. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang sudah datang? Ciptaan. Apa itu ciptaan? Spesies baru. Spesies yang belum pernah ada. Dan sudah dibuat Allah menjadi ada. Itu namanya kita. Kita adalah spesies baru. Jadi kalau Bapak Ibu melihat saudara-saudara seiman atau misalkan melihat samping kanan, samping kiri, kita harus lihat dengan pandangan yang berbeda. Bukan kita lihat, oh dia lulusan mana ya? Oh ini lulusan UGM nih, lulusan UI nih. Oh ini mah nggak kuliah, ini SD aja nggak lulus, enggak. Kita melihat dari bebet bobot itu kalau itu. Oh ini perpuluhannya ngeri banget ini. Ini perpuluhannya bisa 2 digit. Atau ini pendapatannya kaya banget. Itu bapaknya sih itu tuh, orang kaya itu loh. Kita sering kali melihat seperti itu. Tapi saya mau encourage kita melihat Bapak Ibu di sebelah enggak seperti itu lagi. Karena apa? Karena Bapak Ibu yang di sebelah itu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru. Saya kalau dengar, saya mau jelasinnya gimana ya? Itu, luar biasa banget. Ketika kita nyembah Tuhan sebagai ciptaan baru, itu luar biasa. Ketika kita ngerti bahwa kita adalah ciptaan baru, itu luar biasa. Itu benar-benar mengubahkan hidup saya. Benar-benar ciptaan baru gitu. Terus Kak, pertanyaannya, Pak, kenapa kita masih jatuh dalam dosa? Kenapa kita sering banget merasa sedih? Kenapa kita sering banget merasa marah? Kenapa kita sering banget merasa kecewa, terus iri, terus benci? Next slide. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Tapi bukan berarti daging ini gak sempurna. Dia bilang gini, saya balik yang tadi itu ya. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dia gak menyelamatkan hanya roh kita saja. Penebusan Tuhan Yesus itu sempurna. Dia menebus tubuh, menebus jiwa dan roh kita. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipisahkan. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Bapak Ibu belum sadar aja. Karena tadi termakan iklan mungkin. Karena udah mendarah daging atau apa gitu. Kita ketika lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Apa ciptaan baru? Apakah rohnya saja yang baru? Tidak. Jiwa dan tubuh adalah baru. Makanya Tuhan bilang, tubuhmu adalah bait Allah. Ketika kita adalah bait Allah, kita percaya nggak? Bait Allah itu ada kudus. Amin. Amin. Ada 3 bagian, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Kita yang mana? Kita adalah yang maha kudus. Makanya roh Tuhan bisa turun, diam dalam kita. Bukan jiwa kita, bukan roh kita, bukan roh kudus diam dalam roh kita, bukan.
Roh Kudus diam dalam roh kita. Beda, aneh kan? Roh Kudus diam dalam kita sebagai satu pribadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Ingat Bapak Ibu, ketika kita jadi ciptaan baru, semua jadi ciptaan baru. Tubuh, jiwa, roh, sempurna. Tuhan Yesus dulu menebus kita tuh luar biasa. Dia menebus bukan hanya roh saja. Dia menebus bukan hanya jiwa saja. Dia menebus tubuh kita juga. Penebusannya sempurna. Makanya dia dihantam, dipakaikan, dicambuk beberapa kali. Bapak Ibu tahu ingatnya. Terus dia harus memikul salibnya. Itu semua tubuh yang disiksa. Tubuh. Jiwanya dia dijauhin sama sahabat-sahabatnya, murid-muridnya menjauhi dia. Dia diludahin, dia dimaki. Ini raja orang Yahudi. Dia dimaki, dia cemooh. Dia ngalami semua yang Bapak Ibu alami, dia sudah alami. Dia menebus secara sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau bilang, Pak, saya sudah sempurna secara roh, tapi jiwa dan tubuh belum. Bukan seperti itu. Tubuhmu adalah bait Allah. Itu sudah terjadi atau nanti? Sudah. Amin. Siapa yang bilang tubuhmu bait Allah, tapi nanti? Bukan sekarang. Enggak gitu. Sekarang. Tubuhmu adalah bait Allah. Sebab itu, dibilang, oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bukan kita muliakan Tuhan supaya kita dapat tubuh yang baru. Bukan. Kita memuliakan Tuhan karena kita adalah bait Allah. Karena kita kudus, kita melakukan itu. Bukan kita mau kudus sehingga kita melakukan ini dan itu sehingga kita jadi bait Allah. Bukan. Itu sudah terjadi. Kamu adalah bait Allah. Tubuhmu. Dia bilang bukan rohmu, bukan jiwamu, tapi tubuhmu adalah bait Allah. Bukan jiwamu adalah bait Allah. Bukan kah? Bukan rohmu adalah bait Allah. Bukan kan? Tapi tubuhmu adalah bait Allah. Saya begitu dengar ini luar biasa. Ini satu firman aja, satu ayat aja udah yes gitu. Yes. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa zaman nabi-nabi dulu, imam-imam dulu mereka gak kuat? Begitu masuk ke ruang Maha Kudus langsung meninggal. Itu karena mereka belum mencapai titik ini. Kita yang sudah mencapai titik ini, kesempurnaan ini, bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yang kudus, roh Allah bisa diam dalam kita. Terus dibilang, ketika roh itu dalam kita, dia pindah keluar masuk gak? Roh kudus itu keluar masuk gak? Enggak. Begitu kita ngelakuin dosa langsung keluar. Begitu kita kudus, menurut kita kan kudus. Siapa yang seharian itu gak pernah marah? Siapa yang gak pernah kecewa? Siapa yang gak pernah iri? Itu kan dosa semua kan? Nah saya mau cerita gini. Kenapa dosa yang terbesar, ibu dari segala dosa apa? Ketidakpercayaan. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Sehingga mereka berdosa. Membunuh? Adam dan Hawa itu melakukan dosa apa? Membunuh? Bukan. Dia mencuri? Enggak. Dia dia berutang? Enggak. Berutang enggak apa-apa ya, asal dibayar. Apa lagi ya? Dia enggak membunuh, enggak mencuri, enggak berzina. Tapi Adam dan Hawa hanya makan buah. Apa salahnya makan buah? Apa salahnya makan buah? Saya mau bilang gini. Dosa, ibu dari segala dosa adalah ketidakpercayaan. Ibu dari segala dosa adalah ketidakpercayaan. Nah, manifestasinya banyak.
Manifestasinya ya membunuh, mencuri. Kita nggak melakukan itu karena kita takut polisi. Bukan karena Tuhan, enggak ya. Mudah-mudahan karena Tuhan kita nggak melakukan itu gitu. Karena kita udah dapat tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, ciptaan baru. Jadi balik lagi, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudahlah, itu berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah ciptaan baru. Tubuh, jiwa, roh kita bisa Roh Kudus diam dalam kita karena kita adalah ciptaan yang baru. Tapi Pak, kenapa saya bisa jatuh dalam dosa? Kenapa saya bisa jatuh dalam dosa? Gini Bapak Ibu. Sebelum itu kita next slide. Bapak Ibu, saya pernah cari rumah di Bintaro Jaya. Aduh, rumahnya itu sekarang mahalnya. Udah kayaknya nggak nanti baru mampu, kita harus nabung dulu lah. Harga rumahnya 1 M, 1,5 M, bahkan itu pinggiran tuh, Permata Legenda gitu. Legenda Permata. Tapi kalau Bintaro Jaya udah 2 M ke atas ya. Bahkan 2,5 M sekarang. Kenapa harga di pinggiran, kenapa harga VBR yang 1,3, 1,5 itu bisa lebih murah daripada Bintaro Jaya. Padahal VBR itu lebih gede, lebih bagus. Tapi kenapa harganya kalah sama Bintaro Jaya? Karena dia menjual nilai-nilai. Amin. Nilainya itu lebih tinggi daripada VBR. Benar nggak? Nilai rumah di Bintaro Jaya itu bisa lebih tinggi karena apa? Karena ada nilai-nilai dekat dengan tol segala macam. Faktanya lebih kecil. Tapi bisa lebih mahal. Nah bayangkan Bapak Ibu dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sudah dibeli, harganya lunas atau nyicil? Atau KPR? Bapak Ibu kita itu dibeli dengan harga yang mahal dan itu sudah lunas dibayar. Artinya ada sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu adalah bernilai. Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu itu luar biasa mahal. Dan saya bilang Tuhan Yesus bisa menebus dengan harga yang mahal, membayar dengan harga yang mahal karena dia lihat nilai yang ada dalam kita. Jadi jangan berpikir minder. Aku nggak bisa apa-apa. Aku backgroundnya begini, kuliah aja nggak lulus. Aku dari anak kurang mampu. Enggak gitu. Bapak Ibu harus lihat dari ciptaan baru itu. Bapak Ibu, saya begitu dengar firman ini, melihat orang itu enggak, melihat teman-teman seiman itu enggak begitu lagi gitu. Pandangan saya akan berubah. Ini berharga. Kamu berharga. Bapak ini berharga. Karena dia adalah ciptaan yang baru. Kita harus memandang orang seperti itu. Bukan perpuluhannya kecil nih, gak usah lah. Ini perpuluhannya gede, silakan Pak. Enggak gitu. Tapi kita harus lihat orang karena dia ciptaan baru. Ciptaan baru. Ini luar biasa banget. Jadi mulai memiliki cara pandang yang berbeda. Karena kita semua adalah ciptaan yang baru. Dalam tubuh yang baru. Yang baru. Grace new. Bukan new yang tadi ya. Tapi baru. Ciptaan baru yang belum pernah ada. Nah, kenapa kita bisa jatuh dalam dosa? Nah, coba kita next-nya. Next slide. Sering kita jadi masalah ciptaan baru yang bukan baru. Sering kita berpikir ciptaan baru itu hanya posisi. Terus saya udah jelasin ya. Kita harus mencapainya untuk menjadi ciptaan baru. Itu bukan, itu salah. Kita sudah jadi ciptaan baru. Bukan kita mau mencapainya untuk jadi ciptaan baru. Bukan. Kita sudah jadi ciptaan baru. Posisi kita udah jadi ciptaan baru. Tubuh, jiwa, roh kita. Makanya Roh Kudus bisa diam. Kita tidak melakukan yang benar untuk menjadi baru. Kita melakukan yang benar karena sudah menjadi baru. Amin. Beda. Sudah menjadi baru sehingga kita melakukan ini dan melakukan itu. Bukan untuk menjadi baru.
Nah, tipu dayanya gini, tuh kan, lu jatuh lagi. Tuh kan, lu bohong lagi deh. Tuh kan, lu jatuh lagi. Gitu kok ciptaan baru. Sering nggak dengar itu? Sering banget. Ah, katanya ciptaan baru. Tapi jatuh dosa lagi. Ah, katanya ciptaan baru. Itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis itu seperti itu. Dia nggak mau kita berguna. Dia nggak mau kita jadi berkat buat orang lain. Sehingga dia ciptakan tipu daya seperti itu. Kamu nggak bisa apa-apa. Kamu udahlah gini aja. Ciptaan baru dari mana? Itu buktinya jatuh dalam dosa lagi. Itu buktinya melakukan dosa lagi. Udahlah, itu kamu udah habitatnya di situ gitu. Bukan habitatnya di sini, udah di situ aja. Terus akhirnya kita apa? Respon kita. Kalau kita punya respon yang salah, iya ya, itu bahaya. Makanya tipu daya iblis itu seperti itu. Dia menipu, tapi bukan faktanya itu. Faktanya kita berbuat dosa. Tapi firman Tuhan bilang, kamu ciptaan baru. Yang mana yang harus kita percayai? Fakta kita melakukan dosa atau firman Tuhan yang kekal tadi permanen? Yang permanen. Yang melakukan dosa ini bukan saya. Bukan saya. Ini karena kita masih hidup di tubuh ini. Tapi bukan berarti tubuh ini nggak kudus. Nanti kita akan dikasih tubuh kemuliaan yang sempurna. Tubuh kemuliaan nanti. Tubuh kemuliaan ya. Tapi tubuh ini adalah kudus. Ketika kita jatuh dalam dosa, itu bukan saya itu. Kita harus bilang, Tuhan ampuni aku bukan aku nih. Habitatku di sana. Aku ciptaan baru. Aku mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bangkit lagi. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Lakukan sesuai dengan ciptaannya. Apa ciptaan baru itu diciptakan. Tujuan ciptaan baru itu diciptakan. Lakukan lagi. Bangkit lagi. Orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali lagi. Bangkit lagi, lakukan lagi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Next. Dibilang gini, Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saya mau jelasin gini. Saya suka dengan bahasa ini. Kenapa? Dia nggak bilang, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Enggak. Lakukan ini, lakukan itu supaya kamu mencapai sana. Itu hukum sebab akibat ya. Ini kita bicara bahasa Indonesia dikit ya. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini supaya kamu jadi di sana. Bahasa sebab itu adalah akibat. Amin. Karena kita sudah seperti ini, sebab itu lakukanlah yang bagus sesuai dengan habitatmu. Nangkep gak Bapak Ibu? Karena kita sudah jadi ciptaan baru, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana itu. Karena itu bukan kamu. Karena itu bukan Bapak Ibu. Jangan turuti keinginannya. Itu bukan Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah ciptaan yang baru. Tapi kok saya merasa gagal ya. Saya merasa kecewa. Saya merasa iri hati. Bapak Ibu, itu bukan Bapak Ibu. Itu perasaan aja. Amin gak? Itu perasaan Bapak itu aja. Jangan pegang dasar hidupmu dari perasaan. Tapi pegang dasar hidupmu dari firman Tuhan yang permanen tadi. Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kudus. Saya balik ke sini. Sebab itu, ingat sebab itu, ini saya jelasin gimana. Sebab itu, Bapak Ibu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Karena
Bapak Ibu tuh bukan itu. Bapak Ibu ciptaan yang baru. Sebab itu. Amin. Karena kita begini, karena kita adalah ini, sebab itu jangan melakukan itu gitu. Sebab itu. Kita buka aja next ya. Kita buka satu ayat full perikopnya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ini kalimat yang luar biasa nih. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Itu powerful banget. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Maut tidak berkuasa lagi. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ubah cara pikir kita. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kalau udah mati, mati aja. Maksudnya, ya mati gitu. Dia bisa bangkit lagi gak? Enggak. Kamu yang dulu udah mati bagi dosa. Kalau udah mati, Andre yang dulu nih, udah mati, ya mati aja, dia gak akan bangkit lagi. Karena yang bangkit, kamu yang hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang saya hidup dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah mati. Masa dia bangkit lagi? Enggak. Itu namanya ciptaan baru. Yang kudus. Sehingga Roh Kudus bisa diam dalam kita. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Nangkap Bapak Ibu? Bahasa sebab itu? Sebab itu, apakah kita menjadi sempurna melakukan ini itu? Enggak. Dia bilang, sebab itu, bahasanya bagus sekali, saya suka. Sebab itu, jangan lagi dosa berkuasa. Bapak Ibu sudah jadi ciptaan baru. Sebab itu, dosa jangan lagi berkuasa. Sekarang masalah setir menyetir nih. Yang mana yang bisa yang menyetir hidup Bapak Ibu? Daging kah? Karena kita masih hidup dalam daging. Karena kita masih seperti bukan hidup dalam daging ya. Karena dibilang refleksi dosa itu kayak kalau misalkan mesiu kita tembakkan residu. Tahu residu nggak? Residu dosa itu masih ada di kita gitu. Kita memang ciptaan baru, tapi residu-residu dosanya itu masih ada. Makanya kita masih merasakan kecewa, merasakan iri hati, merasakan benci. Tapi Bapak Ibu nggak membunuh, nggak mencuri, bukan dosa yang itu. Tapi dosa kecil-kecil kan juga dosa kan? Karena itu residu-residunya. Nah, semakin kita dibersihkan oleh firman Allah, residu-residu itu hilang. Tapi selama kita nggak comply sama firman, maksudnya kita nggak dengar firman Tuhan, gimana residu-residu itu bisa dibersihkan? Makanya gitu, kita baca firman Tuhan supaya residu-residu itu dibersihkan. Supaya kita dibersihkan dari hari ke hari. Supaya residu-residu dosa itu hilang. Amin? Tapi bukan kita berbuat ini itu untuk menjadi ciptaan baru. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Sudah. Yang lama sudah. Yang lama sudah mati. Yang baru sudah datang. Yang hidup di dalam Tuhan. Nah, masalahnya siapa yang menyetir hidup Bapak Ibu? Masalahnya siapa yang menyetir? Saya tulis di sini, jangan biarkan dosa menyetirmu. Bapak Ibu harus yang aktif, jangan jadi reaktif. Harus aktif menyetir, jangan biarkan dosa yang menyetir. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Sebab itu, hendaklah dosa jangan menyetirmu lagi.
Kamu yang menyetir hidupmu. Kamu yang menyetir hidupmu. Kamu yang menyetir tubuhmu. Sebab tubuhmu adalah bait Allah. Kudus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Dapat ya? Dapat ya Bapak Ibu? Ini kebenaran ini luar biasa banget. Ketika kita mengerti kebenaran ini dibukakan dalam pikiran kita baru ngerti. Oh iya, berarti ketika kita nyembah Tuhan, kita bisa bilang Tuhan luar biasa Kau. Tuhan betapa mulianya Engkau. Kita bisa nyembah Tuhan di ruang maha kudusnya dengan leluasa. Jatuh dalam dosa, resude-resudenya langsung Tuhan kita bangkit. Begitu kita bilang gini, apakah kita, oh jangan dulu kamu masih nggak kudus tuh gitu. Nggak kan? Kita bangkit, kita Tuhan, luar biasa Kau. Luar biasa Kau. Itu benar-benar Engkau adalah ciptaan yang baru, yang kudus. Kudus, dipisahkan. Ciptaan baru sehingga Roh Kudus bisa diam dalam tubuhmu. Roh Kudus bisa diam dalam tubuhmu. Ini bahasa yang simpel yang kita pelajari waktu tapi luar biasa. Ini dasar. Makanya dipelajarinya di 100. Karena itu dasar. Dasar kehidupan rohani kita. Kita ciptaan baru. Amin. Ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa masuk dalam ruang kudusnya. Kita nggak harus ini itu untuk masuk dalam ruang kudusnya. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa masuk dalam ruang kudusnya Tuhan. Ruang maha kudusnya Tuhan. Tapi pertanyaannya, dosa yang ibunya dari dosa tadi, ketidakpercayaan. Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa bukan karena dia membunuh, bukan karena dia memukul, bukan karena dia membenci saudaranya, bukan karena dia berantem sama istrinya, tapi karena dia makan buah, bukan ya? Tapi karena ketidakpercayaannya. Ketidakpercayaan itu yang membuat dia jatuh dalam dosa. Suatu kali Tuhan Yesus berjalan dalam kotanya Nazaret. Begitu dia jalan kotanya ini, dia melakukan banyak mujizat. Terus orang-orang di situ kagum. Wow, luar biasa orang ini. Siapakah dia? Terus ada orang bilang, bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah dia ini dari Nazaret, desa kecil itu? Kok dia bisa melakukan? Mulai dia bertanya-tanya. Mulai dia memandang Tuhan Yesus berbeda. Karena pandangan ketidakpercayaannya itu, maka Tuhan Yesus di situ nggak bisa buat mujizat. Mujizat di situ tidak terjadi. Ketidakpercayaan itu adalah dosa terbesar. Membunuh, mencuri, segala macam, itu adalah manifestasi dosa. Tapi dosa ibu dari segala ibu adalah ketidakpercayaan. Karena itu Bapak Ibu, berdiri dalam firman Tuhan. Itu yang kekal, permanen. Jangan berdiri dari fakta. Jangan berdiri dari fakta. Fakta bisa berubah. Fakta bisa berubah karena nggak permanen. Tapi firman Tuhan adalah permanen. Bapak Ibu, ciptaan yang baru. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami sudah menjadi ciptaan baru. Kami mau melakukan sesuai jati diri kami Tuhan. Berkati kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di ruang maha kudus-Mu. Terima kasih, itu berkat terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hidup dalam kami. Engkau ada dalam kami Tuhan Yesus. Kami menjadi ciptaan yang baru, yang sempurna Tuhan. Terima kasih atas penebusan-Mu yang sempurna. Menebus tubuh, jiwa, roh kami. Sempurna Tuhan. Sebab itu kami mau melakukan sesuatu yang menyenangkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami gak mau melakukan dosa Tuhan. Sebab itu kami gak mau dosa menyetir kami Tuhan. Tapi kami mau menyetir hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami dibersihkan dari hari ke hari. Biar firman-Mu membuka mata rohani kami terus Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan dan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang bersuka cita dalam Tuhan. Berkata, amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Mas Andre. Biarlah saudara di hari-hari ini kita mau terus menyadari keberadaan kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Kita tahu ciptaan yang baru adalah bukan hasil penemuan, tapi adalah ciptaan yang baru. Ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Amin. Berarti sewajarnya untuk kehidupan kita semuanya berubah. Amin. Dan menyadari bahwa saudara ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, berarti kita tidak hidup di dalam kedagingan, terdosa. Karena kita hidup, karena kita ciptaan yang baru. Ya, therefore, untuk itu, apa yang kita kerjakan, semuanya kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Semuanya kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, saya percaya kalau kebenaran ada dalam kehidupan kita. Ya, kenapa sampaikan Mas Andre bahwa ketidakpercayaan? Kenapa orang mencuri? Karena dia tidak percaya atas pertolongan Tuhan. Kenapa dia mencuri? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluannya. Amin. Tapi setelah ini saya percaya, kalau kita sudah menyadari kehidupan kita adalah ciptaan yang baru, saya percaya setiap kita akan diberi kekuatan untuk giat bekerja, amin. Pekerjaan kita semua kita berdoakan semua apa yang saudara kerjakan, pasti Tuhan buat berhasil, amin. Tidak lagi yang nyolong, tidak ada lagi yang nyuri, tidak ada lagi yang menipu, karena kita tahu ya setiap pagi berkat Tuhan baru kehidupan kita, amin. Karena kita sadari semua kehidupan kita adalah yang baru di dalam Tuhan, amin. Amin. Saya berdoa sepanjang bulan ini saudara akan diberkati terus. Saudara mengenai kesadaran kita mengenai apa ciptaan yang baru. Ya. Dan bulan akan datang kita akan berbicara bagaimana kita kalau ciptaan yang baru dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Amin saudara. Kita akan puji itu kalau aku hidup. Main di mana? Haleluya. Aku hidup. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Haleluya. Tak bisa menjauhkanku dari kasih. Amin saudara. Mari kita bangkit sama-sama berdiri saudara, kita mau berdoa untuk persembahan yang ada. Saya percaya saudara, dunia tidak bisa menjauhkan kita dari kasih anugerah Tuhan. Amin. Rasanya kalau bicara tentang kasih Tuhan itu tidak berhenti saudara. Kalau bicara kebaikan Tuhan tidak berhenti. Amin. Amin. Bahkan saudara Rasul Paulus menuliskan dia berjalan setiap hari dalam, dia katakan di bayang-bayang maut. Raja Daud juga mengatakan. Apa artinya kita berjalan bayang-bayang maut saudara?
Karena setiap hari kedagingan kita sudah dimatikan karena kehidupan kita di dalam Tuhan. Amin. Karena roh Tuhan ada di depan kita. Maka segala kedagingan kita itu kita matikan setiap hari. Amin. Nah, artinya apa? Kita hidup dalam kemenangan daripada tuntunan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya, saya berdoa. Saudara bisa memberkati gereja ini karena saudara sudah diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, sementara kami akan memberikan Tuhan, akan mengembalikan milik-Mu Tuhan. Untuk pekerjaan persembahan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, persembahannya dikumpulkan. Semuanya boleh kami kembalikan bagi kemuliaan-Mu. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan. Bagi sesama kami yang memerlukan, yang membutuhkan Tuhan. Kami berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan Engkau terlebih dahulu. Memberkati kami semuanya. Berkati mata pencaharian, pendidikan sekolah anak-anaknya semua Tuhan. Keluarga, terima kasih Tuhan. Usaha bisnis kita semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Suka bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, mau berdoa. Biarlah Tuhan, apa yang anak-anak-Mu kerjakan, Kau berikan Tuhan Yesus kemampuan, berikan hikmat untuk boleh menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Dan kami percaya di balik kita semuanya Tuhan, kami boleh menerima hidup yang diberkati Tuhan. Kami hidup di dalam hidup yang berkati Tuhan. Hidup dalam ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya pagi hari ini. Sebelum kita kembali, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas. Menghadapkan wajahnya bagi kita semua, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua kita sayang, yang kita kasihi. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Dan mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, bisnis kita semuanya, toko kita, kesehatan kita, keluarga kita semuanya. Ada damai sejahtera, ada shalom. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya, kegagalan, intimidasi. Menjauhkan kita semua segala macam sakit penyakit mara bahaya. Jauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Karena semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Berbilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya intimah Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini dan sampai Maranatha. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya di sana Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Selamat siang saudara, selamat Tuhan Yesus memberkati.